Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi bersama kakak di sini di ibadah online sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Kak Sabrina, apa kabar Kak? Wah, luar biasa dong, Kak. Iya, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu hari ini, kakak mau menyebutkan satu persatu yang bertugas melayani ibadah online sekolah minggu. Dimulai dari song leader ada Kanela dan ada Kak Sabrina. lalu pemusik kita ada Bang Poltak Huta Barat. Dan yang berkhotbah nanti ada Inang Pendeta Agustina Silitonga. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bareng-bareng menyanyikan lagu dari Ende Sekolah Minggu nomor 122, Ku Mendaki Menuju Sion. Yuk adik-adik, sambil kita bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan penuh semangat dan sukacita. Mendaki menuju Sion, jalani bersama-sama. Mendaki menuju Sion, jalani bergandeng tangan.
Kita mau memulai ibadah, namun sebelumnya kita mau siapkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Untuk hari ini kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. kami akan memulai ibadah kami. Pimpin kami Tuhan, Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Minggu Pentakosta pertama 23 Mei 2021 dengan tema Yuk Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sekarang saatnya kita mau memuji Tuhan Allah kita. Yuk dengan semangat kita bernyanyi dari buku ND nomor 109 ayat 1 dan 2, Sai Songgopi Hamion. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita kembali bernyanyi dari buku ND 551 Ita Puji Ma Tuhata. Puji
Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat kelima berbunyi demikian. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, sekarang kita kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan 2, terbukalah sorga. Nanti di ayat yang kedua kita sama-sama bangkit berdiri. Terbukalah sorga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu sudah ditebus, olehnya dosamu sudah ditebus. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari Ende Sekolah Minggu nomor 44 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi adik-adik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nas epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 13. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengar berkat Tuhan yang turun dari sorga. Yuk adik-adik kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235, ku dengar berkat-Mu turun.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan imam rasuli kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Nospi dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 23 Mei 2021. Berikut Warta Sepekan. Yang pertama, adik-adik, mari kita bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari teman kita kelas 1. Berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku.
Yang kedua, warta selanjutnya adalah pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur untuk yang berulang tahun mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 23 Mei. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu adikku, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, warta berikutnya adalah yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link yang ada di bawah. Nah, adik-adik, sebelum Kanospi menutup warta sekolah minggu, Kanospi mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk tanggal 30 Mei 2021 dari Nats Markus 10 ayat 13 sampai 16 dengan tema Yesus cinta semua anak. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari siapkan hati kita, diri kita, kita bernyanyi dari Ende Sekolah Minggu 32, Bertumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kala malam.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Pentakosta hari ini yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Adik-adik yang ada di rumah boleh dibuka Alkitabnya ya. Inang akan baca dari sini dan adik-adik silahkan fokus membacanya di rumah. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea, dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini kita sudah memasuki Minggu Pentakosta. Pentakosta artinya hari ke-50 dan itu dihitung mulai dari sejak peristiwa kematian Tuhan Yesus, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan kemudian jatuh di hari ke-50 yaitu hari Pentakosta. Nah adik-adik, selain hari Pentakosta disebut dengan hari ke-50, kita boleh baca di kitab Kisah Para Rasul bahwa sebenarnya di hari Pentakosta itu juga disebut sebagai hari berdirinya gereja. Jadi ketika turunnya Roh Kudus, disitulah terjadi pemberangkatan para rasul-rasul untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh daerah, negara, sampai kepada pelosok-pelosok dan seluruh dunia. Nah adik-adik, apa sih yang terjadi? Ayo coba nanti di rumah diskusikan ya sama mama dan papa. Menurut firman Tuhan yang hari ini kita dengar, apa sih yang terjadi pada Minggu Pentakosta? Dalam nas ini adik-adik dikatakan pada saat itu turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras
yang memenuhi seluruh bumi. Jadi ketika orang percaya dan rasul-rasul berkumpul, tiba-tiba nih adik-adik ada suara angin. Shhh, gitu. Kencang, keras suaranya. Dan itu katanya memenuhi seluruh rumah mereka. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Nah, mereka melihat atau tampaklah katanya. Tampaklah kepada mereka, artinya mereka melihat nih adik-adik. Kalau melihat dengan apa nih adik-adik? Dengan mata ya, dengan mata. Yang melihat itu pasti dengan mata. Jadi mereka melihat atau tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi ada lidah-lidah seperti nyala api. Kalau Inang gak salah tahun yang lalu kalian punya PR nih, Inang ingat dari kakak-kakak GSM-nya. Membuat seperti mahkota di situ dari kertas kemudian digambar seperti lidah-lidah api. Nah seperti itulah gambarannya. Jadi ada seperti adik-adik waktu tahun yang lalu ya, ingat ada tugas yang diberikan kakak-kakak guru sekolah minggu. Membuat gambar lidah-lidah api dan itu ditempelkan di kepala adik-adik gitu. Nah bentuknya seperti itu. Gambaran lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran katanya dan hinggap. Jadi kalau misalnya ada suatu burung atau seekor burung hinggap di kita dia nemplok gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi nyala-nyala api itu atau lidah-lidah seperti nyala api itu nemplok di tubuh ataupun di kepala ataupun di badan orang-orang yang percaya atau para rasul yang pada saat itu berkumpul. Nah, selain itu ketika mereka sudah melihat ada lidah-lidah seperti nyala api, setelah hinggap kepada mereka, mereka bisa berbahasa masing-masing dari bangsa yang datang ketika itu. Nih, misalnya kalau orang Inggris, kalau sebut nama, siapa namamu? Disebut apa kalau bahasa Inggris? Coba. Siapa? Ya, what is your name? Nah gitu. Padahal di sana orang Yahudi adik-adik, tapi mereka bisa bilang what is your name? Nah gitu. Kalau misalnya kita orang Batak nih, kalau mau sebut nama, siapa namamu? Bilangnya seperti apa kalau orang Batak? Ise goarmu, betul. Ise goarmu. Nah ketika orang itu bilang ise goarmu, orang Batak yang pada saat itu, misalnya ada orang Batak, tapi sini gak ada orang Batak katanya ya. Nah dia ngerti, loh kok itu orang Yahudi, para rasul dan murid Yesus kok bisa bahasa Batak? Nah kira-kira begitu. Atau bahasa apa lagi yang kalian tahu? Nah, banyak lah ya bahasa yang kalian tahu ya. Nah mereka berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda tapi mereka mengerti seperti itu. Dan itu sesuatu hal yang membuat orang banyak pada saat itu tercengang-cengang, terkejut gitu, bingung juga. Kok bisa ya mereka berbahasa mereka dan berbeda-beda tetapi mereka bisa saling mengerti. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi adik-adik pada Minggu Pentakosta ataupun pada saat turunnya Roh Kudus pada saat itu para rasul bisa berbahasa-bahasa yang berbeda dari seluruh bangsa dan itulah jalan yang mereka pergi dan memberitakan firman Tuhan. Tapi kita akan lihat di sini topik minggu kita adalah yuk jalan serta Yesus. Yuk jalan serta Yesus. Dalam nas ini kita melihat ternyata ada 3 tipikal orang yang pada saat itu boleh kita jumpai. Satu tipikal orang yang memang percaya bahwa mereka dihinggapi oleh Roh Kudus dan mereka bisa berbahasa yang berbeda-beda tapi dimengerti. Kemudian tipikal orang yang kedua yaitu ketipikal orang yang bingung tadi. Kok bisa ya orang Yahudi kok bisa berbahasa Persia, orang Yahudi kok bisa berbahasa Mesir, orang Yahudi kok bisa berbahasa Media atau Mesopotamia seperti itu. Tetapi ada juga tipikal orang yang ketiga, artinya orang yang syirik gitu loh. Adik-adik syirik ya, syirik itu pekerjaan yang gak bagus, sifat yang tidak bagus. Syirik dengan mengatakan, aduh mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Nah adik-adik mau pilih yang mana ini? Orang yang tipikal pertama yang menerima
Roh Kudus, kemudian dengan hati sukacita mampu berbahasa yang berbeda, kemudian pergi memberitakan firman Tuhan, jalan bersama dengan Yesus seperti itu. Atau tipikal orang yang kedua, bingung gitu, masak iya sih bisa seperti itu. Atau orang yang ketiga sirik, dengki gitu, karena memang luar biasa pekerjaan Tuhan itu. Yang mana mau adik-adik pilih? Tapi ketika kita dikatakan yuk jalan serta Yesus, tahu ya lagu yuk jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah gitu. Ketika kita berjalan beserta dengan Yesus, maka adik-adik harus memiliki karakter taat dan takut akan Tuhan, patuh dengan perintah Tuhan, kemudian selalu happy. Semangat. Jadi ketika kita jalan serta dengan Yesus, gak boleh wajahnya cemberut, pemarah, bersifat iri dan dengki, tapi harus bersuka cita, harus happy. Kemudian di dalam nas ini juga kita diajarkan adik-adik, ini kan hadir berbagai bangsa. Di rumah kamu pasti gak sama ya kulitnya ya, kayak di rumah Inang yang paling gelap kulitnya. Misalnya adik Inang, kakak Inang kulitnya tuh putih-putih kayak orang Cina. Kulit kuning langsat orang bilang. Tapi cuman Inang sendiri yang hitam. Karena apa? Inang ikut kulit bapak Inang. Rambut kami juga berbeda-beda gitu. Tapi perbedaan itu tidak menghalangi kami hidup dalam persekutuan persaudaraan bersama dengan Kristus. Nah adik-adik juga seperti itu di rumah. Dalam nas ini ada datang berbagai bangsa dengan bahasa yang berbeda, tapi mereka bisa saling mengerti dan saling memahami. Perbedaan dihadirkan Tuhan, tapi bukan untuk malapetaka. Tapi perbedaan itu untuk mewujudkan supaya kita boleh berjalan bersama-sama dengan Yesus, mewujudkan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Karena itu adik-adik, jalan beserta dengan Yesus dengan taat dan patuh kepadanya, menghargai perbedaan yang ada, dan jangan lupa selalu bersukacita menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih untuk firman kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Dari mulai Tuhan taat menjalani perjalanan Via Dolorosa sampai pada akhirnya Tuhan menepati janji-Mu untuk memberikan Roh Kudus bagi kami supaya kami selalu ditemani kemanapun kami pergi. Dan kami akan selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau supaya kami juga ketika berjalan bersama dengan Engkau selalu memiliki kebahagiaan dalam hidup kami. Kami percaya juga ya Allah bahwa kami dan khususnya anak-anak kami yang masih kecil sampai mereka berusia di Sinantam 2, Engkaulah yang memampukan mereka supaya mereka semuanya mampu untuk menjadi anak kebanggaan Tuhan. Terima kasih juga untuk usia yang bertambah yang Tuhan berikan kepada adik-adik kami. Ralph Batubara, Gabriel Lumban Tobing, Neil Fernanda Malau, Serevika Siregar, Evan Manulang, Joshua Simanjuntak, Albert Sianturi, dan juga Laura Winda Purba. Biarlah kasih dan setia-Mu selalu menyertai langkah-langkah adik kami dan Engkau juga membentuk karakter mereka menjadi milik Kristus. Kami percayakan semuanya, juga mama dan papa menjadi orang tua yang terbaik untuk memberikan juga yang terbaik, bimbingan yang terbaik, segala sesuatu yang mereka butuhkan boleh dicukupkan dengan Tuhan memberkati lumbung-lumbung padi dari orang tua adik-adik kami. Terpujilah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan seperti biasa. Adik-adik bisa memberikan kepada orang tua melalui yang ada di layar, nomor rekening ada di layar atau barcode yang ada di layar juga. Sambil bangkit berdiri, kita bernyanyi dari buku ini Sekolah Minggu nomor 98, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus,
Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.